Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو إلى النار. Saudaraku dan saudariku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Alhamdulillah, tidak ada kata yang patut kita ucapkan yang membasahi lisan kita selain dari memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terus menerus memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sekalipun kita bermaksud kepadanya, namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghitung-hitungnya, karena engkau maksiat wahai hambaku sehingga aku tidak berikan kenikmatan. Tidak seperti itu ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terus menerus memberikan nikmatnya sekalipun kita bermaksud kepadanya. Makanya dari sini al-ikhwan, senantiasa lisan kita dibasahi dengan mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengannya, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, semua urusan kita menjadi baik, semua urusan kita Allah Subhanahu wa taala mudahkan, dan semua kekeliruan kita, kesalahan kita, kemaksiatan kita Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka dari sini ikhwatal iman dan akhwat yang semoga Allah Subhanahu wa taala, kita sudah hampir mau 2 tahun ya, atau lebih, yakni kita tidak bisa meneruskan, terkendala karena qadarullah wa syafa'al, yakni adanya pandemi seperti itu. Akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk kembali duduk di majelis ilmu ini, duduk untuk mengkaji, membahas, memahami, kemudian dari sini mengamalkan dari apa yang kita dapatkan dari ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi SAW sabdakan, dan juga apa yang difahami oleh para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-ikhwah, telah maklum dan sudah kita ketahui bersama bahwasannya seorang muslim dan muslimah, orang yang beriman kepada Allah dan hari pembalasan, ia senantiasa mempersiapkan diri dengan bekal yang abadi, dengan bekal yang hakiki, berupa ilmu nafi' wa amal salih, berupa ilmu yang manfaat dan juga amal yang saleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq."
Kata para ulama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW bil huda wa dinil haq. Al huda kata para ulama al-ilmu nafi', yakni ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq kata ahlul mufassirin, kata para ulama bahwasanya ad-dinul haq, agama yang hak adalah agama yang terkandung di dalamnya atau membuahkan al-amal salih, yakni amal yang saleh yang akan bermanfaat bagi seorang hamba baik di dunia dan di akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam surat Al-Kahf kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kita, di antara manusia yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun, yang di hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak keturunan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dengan apa? Orang yang membawa hati yang suci, hati yang lurus, yang dibangun di atasnya amal saleh. Nah, maka dari sini ya orang yang beriman senantiasa hatinya itu diliputi dengan rasa kerinduan, rasa harapan ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kesuksesan yang abadi, dengan membawa predikat yang dimana Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surganya. Sehingga patut atau mesti atau harus bagi seorang hamba merenungi, memahami bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua di dunia ini. Hari demi hari kita lanjutkan, kita jalani. Waktu demi waktu telah berlalu. Semuanya itu pasti ada perhitungannya, ada balasannya. Fa innaka manziyun anhu, kamu akan diberikan balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun. Maka dari sini ya ikhwah wa akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, orang yang beriman, orang yang merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus mempersiapkan diri dengan ilmu yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Ilmu. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul, katakanlah wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, hadhihi sabili, ini jalan Islam, jalan yang di ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, siratal mustaqim, jalan yang lurus, la i'wijajalah, jalan yang tidak ada belok kanan dan belok kiri, itu siratal mustaqim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah, bahwasanya aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas basirah, ay al-ilmu. Jadi seorang nggak mungkin masuk surga, seorang itu nggak mungkin mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ilmu apa Pak? Ilmu agama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'anul Karim menjelaskan agar kita ini belajar
belajar berilmu, mengkaji, membahas, memahami dan mengamalkannya. Sebagaimana salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam," ketahuilah, ilmuilah, pelajarilah, fahamilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu. Tidak bisa kita asal sekedar apa? Angan-angan saja. Asal sekedar tertulis di KTP-nya itu Islam, sedangkan dia tidak pernah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia terus-menerus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin masuk surga. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ini loh jalan ke surga ini, dan ini adalah jalan yang ke neraka. Semuanya itu dengan ilmu, tinggal kita kaji saja, tinggal kita pelajari saja. Mana firman Allah Subhanahu wa taala dan mana pendapat manusia, mana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana hawa nafsu yuttaba yang senantiasa diikuti. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, dalam surat Al-Anfal, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya wa kadzalika nufassilul ayati wa litastabina sabilal mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya demikianlah nufassilul ayati, kami menjelaskan ayat-ayat kami agar apa? Wa litastabina sabilal mujrimin, agar jelas mana yang jalan menuju ke surga, mana jalan yang menuju neraka. Sudah jelas. Jadi gak ada kalau ada seorang yang membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang membawakan hadis Nabi yang sahih sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibantah dengan akal perasaan kita. Jangan merasa benar sendiri. Ya, memangnya surga ini punya kamu? Betul, siapa yang punya surga? Tapi lihat apa yang diucapkan. Apakah ini ucapan dari hawa nafsunya, pendapatnya, atau dari firman Allah Subhanahu wa taala? Sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan mana jalan yang ke surga, mana jalan yang ke neraka. Tinggal kita lihat orang ini bilang, ya, dengan menyandarkan sumbernya dari firman Allah Subhanahu wa taala, atau dari pendapatnya, atau dari ra'yunya, atau dari akalnya. Tidak. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala, sudah. Seorang mukmin wajib taslim, wajib tunduk, wajib mengikuti, wajib menjalankan apa yang Allah telah tetapkan. Nah, ini sudah jelas. Bahkan Nabi SAW menjelaskan bahwasanya ma yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nari illa wa qad buyyina lakum. Nah, ini kata siapa ini, Pak? Kata saya atau kata Nabi, Pak? Kata Nabi SAW. Ya, dilihat dari apa yang dikatakan orang itu atau seseorang itu, dia itu ngomong pakai perkataan hawa nafsu sendiri atau dari firman Allah Subhanahu wa taala, dari sabda Nabi SAW. Dilihat seperti itu. Kalau dari Allah Subhanahu wa taala jelas wajib kita harus apa? Tunduk patuh, taslim. Tidak ada apalagi kerancuan atau tapikan banyak tapi seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuqarribukum minal jannah, ma yuqarribukum ilal jannah, apa yang mendekatkanmu
apa yang bisa mengantarkanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan kalian dari azab neraka illa wa qad buyyina lakum, melainkan sudah dijelaskan. Gak ada lagi yang istilahnya ngambang gitu Pak ya. Ngambang. Oh, Nabi belum jelaskan ini. Kata siapa? Nah, Nabi belum jelaskan kata siapa? Mana dalilnya? Mana sandarannya? Kan gitu. Seorang muslim dan muslimah, orang yang beriman dan mukminah, ya ini pegangan dalam apa? Beragama ini. Seperti itu. Benar enggak kata Allah SWT? Benar enggak kata Nabi dicek? Lagi bukan katanya. Seperti itu. Kenapa? Karena apa yang kita omongkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semua itu akan ada pertanggungjawabannya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kalian ikuti sesuatu yang kalian tidak tahu ilmunya. Tuh. Kata siapa ini? Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak tahu, ya jangan dilakukan. Kalau nggak tahu sholat subuh itu 2 rakaat, nggak tahu, ya sudah tanyakan dulu. Jangan asal aja saya mah sholat subuhnya 10 rakaat aja. Kalau 2 rakaat kurang, seperti itu. Saya lagi semangat nih. Sholat subuhnya apa? 10 rakaat. Ya seperti itu. Ada nggak perintahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini. Makanya Alkitab, seorang Yahudi tatkala mengetahui wahyu Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Pak. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Orang Yahudi ini apa? Iri, Pak. Iri. Seperti itu. Saking irinya dia mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya, kata orang Yahudi ini, kalaulah ayat ini turun kepada kami, yakni kepada orang Yahudi, katanya, naj'aluhu 'idan, kami akan jadikan apa? Ini hari raya. Surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Seperti itu. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ayat ini turun tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Arafah di hari Jumat. Seperti itu. Kemudian menjelaskan di dalamnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kami sempurnakan, al-akmaltu, telah aku sempurnakan, dinakum, agama kalian. Berarti sempurna atau belum sempurna, Pak? Agama Islam sempurna atau belum sempurna? Sempurna. Kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan kata saya ya. Dicek aja, Pak, surah Al-Maidahnya ya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Kaum muslimin itu seperti itu. Wajib kalau sudah datang perintah dari Allah, larangan dari Allah, wajib sami'na wa ata'na. Gak mikir dulu, mikir tapi kan aduh saya begini, gak usah. Seperti itu. Agama Islam telah sempurna. Tinggal kaum muslimin mempelajari. Apalagi kita kan mengerjakan ibadah, sholat, terus apalagi banyak zakat, sedekah, mencari nafkah untuk keluarga, banyak sekali. Dalam rangka apa itu, Pak? Sholat dalam rangka apa, Pak? Ngapain sholat? Tujuannya untuk apa, Pak? Apakah rutinitas? Atau nggak enak sama tetangga sholat, masa saya nggak bisa sholat gitu kan? Seperti ini. Atau apa? Pasti ada tujuan, benar nggak, Pak? Ada tujuan. Seorang mukmin pasti tujuannya apa? Akhirnya dengan sholat ini, yang dimana sholat ini kan merupakan
amalan yang pertama kali dihisab, ya enggak? Seperti itu. Dengan sini kita harapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya, kan gitu. Apa ada sholat subuh pengennya pengen dapat Avanza, ada nggak? Sholat subuhnya, sholat maghribnya, kalau nggak dapat maka nggak sholat lagi. Itu sholatnya anak kecil Pak ya. Seperti itu. Nah ini pasti, kita ini pasti akan menemui di hari itu Pak. Ya, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainaha turjaman. Ya, kata Nabi SAW, yang tidak ada orang yang menemani kita, orang yang menerjemahkan, ya, seperti atau mediator, nggak ada langsung Pak. Untuk apa? Mempertanggungjawabkan kita ini untuk apa sih hidupnya, umur kita untuk apa dan seterusnya. Nah ini siapa di sini yang nggak yakin mati Pak? Ada nggak di sini? Oh saya mah hidup lagi, saya punya nyawa 10, atau saya hidupnya 1000 tahun lagi, atau saya mah udah punya teknologi, seperti itu, punya nyawa, seperti atau apa dibikin robot, otak kita dipindahin ke robot, ke mesin. Ada nggak Pak yang nggak yakin adanya kematian? Ada nggak? Kalau dengan lisan mah gampang Pak ya. Nggak ada. Pasti yakin semua. Pasti akan menemui kematian. Ya nggak Pak? Cuman yang jadi masalah itu perbuatan kita Pak. Amalan kita ini tolak ukurnya. Yang apa? Yang menggambarkan benar nggak, yakin nggak? Kalau lisan iya semua itu pasti akan mati. Tapi amalannya, ibadahnya, kepada Allah Subhanahu wa taala alias nol, rusak, terkotori dengan perbuatan syirik, terkotori dengan perbuatan riya, terkotori banyak sekali yang enggak ada manfaatnya, gitu loh. Toyib. Maka yang kita baca tadi itu ya surat Al-Kahfi ayat yang terakhir ya. Seperti faman kana yarju, barang siapa orang yang mengharapkan liqa rabbi, perjumpaan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Apa bekalnya? Fal ya'mal. Ini istilahnya lamul amr ya, istilahnya perintah. Fal ya'mal, maka amalkanlah, kerjakanlah amalan sholihan, amalan yang sholih, amalan yang di situ dibangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang dibangun di atasnya tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ngasal. Seperti itu. Ini harusnya tujuan seorang hamba ya. Seperti ini. Jadi jangan sampai orang tuh mikirnya dunia dan dunia, tidak pernah memikirkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana, sejauh apa yang kurang dan seterusnya, enggak diperbaiki, sehingga hidupnya penuh dengan ghaflah ya, kelalaian. Kemudian ikhwan wal khatibillah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang pertama, tujuan seorang hamba hidup dunia ini itu dia harus memahami dulu tentang ilmunya. Makanya kata para ulama bahwasanya seorang muslim itu harus al-ihtimamu wal inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i. Sebelum ia mengamalkan, dia harus harus punya rasa semangat dan juga punya perhatian yang besar dalam dalam menuntut ilmu. Ini pondasi yang pertama ya. Dari
tujuan hidup seorang hamba. Dengan ilmu, Pak. Ilmu dan ilmu. Ilmu apa yang masuk, Pak? Ilmu fisika, ilmu matematika, ilmu agama, atau ilmu apa? Hah? Apa? Nah, ilmu syar'i, ilmu agama. Kalau ilmu matematika mah itu ilmu duniawi. Ilmu fisika mah ilmu duniawi. Baik. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama. Ilmu yang kebanyakan kaum muslimin itu sudah pada apa? Pada lari. Pada apa? Menghindar, takut dengan agamanya sendiri. Fakta atau hoax? Fakta apa? Fakta. Kaum muslimin banyak yang apa? Lari, takut dengan agamanya sendiri. Karena banyak apa? Banyak dimasuki syubhat-syubhatnya media dan seterusnya dengan memperlihatkan oknum-oknum seperti itu yang menunjukkan atau mengatasnamakan Islam dan seterusnya, ngebom sana ngebom sini dan seterusnya. Nah ini media nggak lain, medianya ya orang-orang yang nggak suka dengan Islam. Seperti itu, sehingga dari sini sampai lari sendiri, nggak mau belajar agama itu, seperti itu. Sampai nggak mau, takut apa? Takut anaknya atau dirinya jadi orang yang apa? Orang yang suka berbuat onar di muka bumi. Padahal Islam tuh nggak ada satupun ayat yang menjelaskan agar kita ini berbuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Nggak ada, Pak. Nih, makanya harus dibekali dengan ilmu, Pak. Ilmu. Kata ulama, ilmu itu adalah ilmu ma'anzalallah. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu apa yang Allah turunkan itu. Bukan ilmu apa? Matematik. Kadang orang sebagai kita atau sebagai manusia, sebagai kaum muslimin terkena doktrin. Sudahlah, jangan ributin ilmu agama madesu. Seperti itu tuh, lihat tuh. Orang barat kan sudah ke Mars. Seperti itu. Lagi sibuk bagaimana caranya hidup di Mars. Seperti itu. Konon katanya orang yang seperti ini dikatakan cerdas. Orang memikirkan bagaimana hidup pindah ke Mars. Seperti itu. Di sana gratis, nggak ada yang namanya apa? SAM, nggak ada. Seperti itu. Tuh, lihat sana maju tuh. Ini umat Islam tuh malah ngeributin masalah apa? Masalah agama, masalah sholat, masalah apa? Seperti itu. Disubhat seperti itu. Justru orang muslim, kaum muslimin itu dari dulu, Pak, dari 14 abad tahun yang lalu itu sudah maju, maju. Buktinya apa? Targetnya itu bukan Mars, bukan Jupiter, bukan planet yang lainnya, bukan. Itu baru langit ke-1, Pak. Kaum muslimin mah jauh di atas sana, langit ke-7 ke atas lagi, surga. Targetnya apa? Lah orang kafir baru sekarang kan sibuk malah apa? Tadi mikirin Mars. Taruhlah betul, misalkan ada kehidupan di Mars, emang nggak akan mati? Di Mars itu nggak akan mati. Nah ini, berarti siapa yang cerdas kalau gitu? Kaum muslimin jelas, cuman ya gitu. Kalau kaum muslimin jauh dari agamanya, tidak mau mempelajari agamanya, gampang apa? Atau mudah terkena syubhat, terkena doktrin seperti itu. Nah, ini banyak, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, memuliakan para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan ilmu. Dengan ilmu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini jalan-jalan orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini jalan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dibangun dari ilmu. Kekuatan kaum muslim itu ada di ilmu agama.
bukan teknologi. Ya, pendamping teknologi mas, pendukung saja. Asasnya adalah ilmu. Kalau ilmunya kosong, ilmu agamanya kosong, rusaklah sudah semuanya. Lihat para sahabat, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memujinya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, was-sabiqunal awwalun, orang-orang as-sabiqun, terdahulu, pendahulu. Siapa Pak pendahulu orang-orang yang beriman itu? Para sahabat ya. Mereka kan orang pertama kali Pak dari agama Islam ini. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yang beriman kepada nabinya adalah para sahabat. Yang membela nabinya mati-matian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Was-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, generasi pertama, minal muhajirin wal ansar, dari kaum muhajirin. Muhajirin itu siapa? Muhajirin siapa Pak? Nah, orang yang berhijrah dari mana? Nah, dari Mekah ke Madinah. Minal muhajirin wal ansar, dan orang Ansar yang menyambut mereka yang ada di Madinah. Tuh lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Walladzina taba'uhum. Tuh lihat, dan orang-orang yang mengikuti siapa? Walladzina taba'uhum, tuhum, bukan hu ya. Siapa yang belajar bahasa Arab ini ya? Ini Pak, hum ini di sini jamak ya. Kalau hu berarti satu orang laki-laki. Tapi kalau hum itu banyak kan. Makanya Allah SWT menjelaskan walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kalau kita pengen mendapatkan ridha Allah, kalau kita pengen mendapatkan surga Allah, ya dalam beragama, ya harus mengikuti mereka. Ya, bagaimana? Ya belajar. Dilihat, dikaji dari dasar-dasarnya dulu. Itu loh. Sebagaimana kita kalau belajar bahasa Indonesia, sebelumnya itu belajar apa? Belajar baca kan? Nah, sama kita juga. Ya, jangan cuma bisanya iqra aja Pak, tapi bahasa kitab apa ya ini? Gundul. Ya, sudah kitabnya gundul, apa yang gundul lagi? Nah itu Pak, seorang muslim itu harus punya apa ya, target gitu loh. Harus punya apa? Tujuan. Punya apa ya istilahnya? Harapan. Bisa baca. Bisa baca Pak. Kenapa? Kalau sudah bisa baca itu Pak, bi'idznillah ta'ala, kita baca Al-Qur'annya atau mendengarkan lantunan Al-Qur'an itu seperti kita dengerin obrolan orang bahasa Indonesia aja, alias langsung connect gitu Pak. Apalagi bahasa Arab itu Masya Allah mendalam sekali Pak, balaghahnya seperti itu. Harus punya apa? Marhalah gitu ya, ada progresnya gitu Pak. Yang pertama ya belajar dasar dulu. Kalau belum bisa baca iqra, ya baca iqra dulu. Belum bisa baca belajar tajwidnya, tahsinnya dan seterusnya. Sudah bisa lancar baca Al-Qur'annya, ya belajar baca itu. Baca kitab. Gitu loh. Kenapa? Ini Pak, kalau kita lihat sejarah tuh Pak ya, sejarah dari dinasti Abbasiyah. Itu yang menyebabkan kaum muslimin itu mengalami kemunduran, mengalami kekalahan. Karena apa? Salah satu faktornya adalah
Karena kaum muslimin itu jauh dari bahasa agamanya. Tuh lihat. Kenapa? Karena kaum muslimin jauh dari bahasa agamanya, yaitu bahasa Arab. Apa kaitannya? Kalau kaum muslimin itu nggak ngerti bahasa Arab, ya bagaimana mungkin bisa mengerti bahasa agamanya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus menjelaskan bahwasanya Al-Qur'anul Karim, wahyu ini diturunkan dalam apa? Bahasa Arab. Ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Tulis. Sebenarnya kami telah menurunkannya. Ini Al-Qur'anul Karim dengan bahasa apa? Qur'anan Arabiyyan, dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir. Dalam ayat yang lain, bilisanin Arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Lah kalau nggak ngerti, apa yang mau difahami kalau gitu? Ya ini apa ya? Ini apa ya? Nah yang ada apa? Mengikuti hawa nafsu, mengikuti katanya begitu, mengikuti kata orang terdahulu seperti itu, kata sesepuhnya seperti itu, kata nenek moyangnya seperti itu. Harus punya apa? Target. Allah Subhanahu wa taala mencela ya orang-orang yang beragama tapi tidak didasari dengan ilmu. Kata siapa, Pak? Kata Allah dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lahum ittabi'u, apabila dikatakan kepada mereka, atau lihat, dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, alias apa? Wahyu. Qalu, tapi mereka menjawab dengan apa? Qalu bal nattabi'u, justru kami ini mengikuti apa? Ma alfaina 'alaihi aba'ana, apa yang sudah kami dapati dari orang-orang terdahulu. Orang seperti ini ya sudah, kita pakainya aja lah seperti itu. Baik, nah ini agama ini milik siapa, Pak? Hah? Nenek moyang kita atau miliknya Allah? Hah? Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, kita makan hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita kan katanya pengen masuk surga, kita kan pengen diri di Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, nurut aja, sami'na wa ata'na, bukan cuma di lisan saja tapi dipraktekkan gitu loh. Malas. Nah makanya seorang muslim kita harus berilmu. Yang pertama ya, harus mengkaji dengan belajar, kemudian dilihat apa yang dikatakan seseorang itu benar nggak sih, apa yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Seperti itu, benar nggak sih apa yang Nabi SAW sabdakan, selaras nggak sama orang ini gitu. Jangan sampai apa, karena Ustaz ya sudah ikuti aja lah. Jangan ya, silakan bebas ya, tanyakan kalau nggak ngerti, atau kalau misalnya Ustaznya kok baru ya ngomongannya aneh, tanyakan sandarannya ada nggak, dalilnya ada nggak Ustaz, seperti itu. Kalaupun ada, dicek ulang. Nah itu tolong itu kayak gitu, Pak. Belajar dan belajar itu kayak gitu terus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini pondasi yang pertama ya, dalam apa? Dalam menggapai tujuan hidup seorang hamba, ya agar kita ini enggak terbawa arus, terbawa arus yang enggak jelas seperti ini. Yang pertama adalah al-ihtimamu wal inayatu bi talabil ilmi asy-syar'i. Yakni seorang hamba itu punya rasa semangat, prioritas dan punya perhatian dalam talabul ilmi asy-syar'i,
Jadi bukan apa Pak? Bukan ilmu dunia saja, ilmu agama ya penting. Seperti itu. Ilmu agama penting. Yang kedua, kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencela, menjuluki, melabeli orang-orang yang berilmu tapi gak beramal. Enggak, dengan apa? Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala mencela. Allah ini ya, bukan saya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tahu ilmunya tapi enggak mengamalkannya. Sekedar tahu aja. Tapi enggak mau dipraktekkan. Sudah tahu sholat 5 waktu itu wajib, tahu, tapi enggak mau diamalkan. Nah, Allah celah yang kayak gini. Seperti itu. Allah mencela orang-orang seperti ini. Seperti siapa? Nah, seperti ahli kitab. Makanya kata Allah SWT, tatkala menjelaskan syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Thayyib, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Tuh lihat, kenapa kata para ulama dikatakan al-maghdubi 'alaihim ya'lamu wa la ya'mal. Ya'lamu wa la ya'mal. Dia tahu tapi gak mengamalkannya, Pak. Tahu kewajiban ini, tahu kewajiban itu, tahu, tapi gak diamalkan. Ya percuma tuh. Nah, ini poin yang kedua. Setelah kita mengilmuinya, ya wajib kita untuk mengamalkannya. Yang wajib-wajib dulu sholat, terus apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi? Banyak ya. Seperti itu wajib dulu. Seperti itu. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu, ya maka kita amalkan. Bukan sekedar kita dihafalkan saja. Maka sungguh benar ya apa yang dikatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasanya laisal ilmu ma khufid, innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan sekedar diingat saja, dihafal, dihafal seperti itu. Bukan sekedar itu, tapi apa? Ilmu adalah manfaat, apa yang memberikan manfaat bagi kita. Itu loh. Percuma kalau hafal ini, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, hafal Riyadhus Shalihin, misalkan hafal lagi banyak, tapi nggak diamalkan, percuma, Pak. Makanya sok aja Pak ya, cari di ayat Al-Qur'anul Karim, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan karena mengetahuinya. Cari, gak ada sama sekali, Pak. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan, memberikan pahala bukan karena kita mengetahui, bukan. Bima kanu ya'malun. Ya'malun kan mirip ya. Ya'lamu dengan ya'malu itu mirip-mirip. Ya, ain dulu. Ain ya lam. Habis ain lam. Habis lam mim ya lam. Itu tahu, ilmu, mengilmui. Tapi kalau amal berarti ya mim dulu. Ya'malu dan seterusnya. Nah ini nggak cukup kita istilahnya apa? Cuma tahu saja. Oh ini, oh itu dan seterusnya, tapi nggak diamalkan, ya percuma. Thayyib, percuma ya kita tujuan hidupnya akhirat, pengen berjumpa dengan Allah tapi nggak beramal, ya gimana? Sholatnya nggak dikerjakan. Terus apa lagi? Mintanya ya ke dukun, mintanya ke siapa lagi? Ke jin dan seterusnya.
Na'udzubillahi min dzalik. Nih, setelah kita mengilmuinya, setelah kita mengetahuinya, ya maka kita wajib apa? Mengamalkannya. Ya, perhatikan ya Pak, kata Nabi SAW dari hadis ini muttafaqun alaih ya, muttafaqun alaih. Jadi riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ada istilah rawahu Bukhari wa Muslim, ada ada muttafaqun alaih. Ini juga istilah yang dalam mustalah hadis ya, seperti itu. Jadi kalau muttafaqun alaih itu lafadznya, matanya itu mirip semua, persis. Makanya dikatakan muttafaqun alaih, sepakat gitu ya. Tapi kalau hadis itu rawahu Bukhari wa Muslim, itu maknanya adalah hadis tersebut bisa jadi matanya itu berbeda, tapi jalur sama atau sebaliknya seperti ini. Nah ini, jadi bedanya muttafaqun alaih dengan hadis rawahu riwayat Bukhari dan Muslim, bedanya tadi Pak ya. Kalau muttafaqun alaih itu kayak apa ya? Persis sekali lah, matanya persis. Ya mirip-mirip semua, apa yang diriwayatkan Imam Bukhari dan apa yang diriwayatkan Imam Muslim itu sama semua persis, nggak ada yang beda ya. Seperti itu. Tapi kalau di situ dijelaskan rawahu Bukhari wa Muslim, ya dipisahkan gitu ya. Riwayat Bukhari dan Muslim berarti ada yang berbeda jalurnya atau matanya. Seperti itu, ada yang berbeda seperti itu. Malas. Nah ini. Nah, kata Nabi SAW dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, masalu ma ba'athana Allah bihi minal huda wal ilm, perumpamaan orang yang aku diutus, perumpamaan orang-orang yang aku diutus dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Toyib, jadi Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan petunjuk dan ilmu. Ada 3 golongan nih Pak. Ya, dalam apa? Dalam menyerap ilmu dari Nabi SAW. Yang pertama, asaba biha ardon, yang dimana karena salihoisin asaba biha ardon. Itu perumpamaannya seperti air hujan yang turun. Malas, air hujan yang turun. Tentunya yang namanya permukaan bumi itu apakah semuanya subur Pak? Apakah seluruh permukaan bumi ini subur semua Pak? Tidak. Seperti itu. Fakanat minha ta'ifatun thayyibah, kata Nabi SAW. Ada di antara dataran ini perumpamaan. Jadi air hujan itu bagaikan, ya kata Nabi SAW, seperti apa? Petunjuk Nabi SAW, seperti ilmu. Ada daerah, ada tanah yang subur, qabilatil ma, yang mampu menyerap air. Fa'anbatil kala wal ushbal kathir, maka dari situ kala tanah tersebut mampu menyerap air dengan baik, ya tentunya kita ketahui bisa apa? Bisa menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat, tumbuhan atau apalah seperti itu. Nah ini permisalan yang apa? Yang pertama seperti itu. Kita harus seperti permisalan yang pertama Pak. Diserap langsung ilmunya, terus diamalkan. Manfaat gak? Manfaat. Jangan sampai yang kedua. Apa? Yang kedua ini kata Nabi SAW, bakanat minha ajadib. Ajadib itu tanah yang kering ya, cuman bisa nampung air hujan aja. Seperti itu. Gak mampu apa? Menyerap ke dalamnya. Nah ini ajadib namanya. Seperti itu. Yang gimana? Fanafa'allahu an-nas. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi manusia. Fasyaribu wasaqaw wazara'u. Dari situ bisa bertanam, bisa ambil minum, seperti itu. Cuman apa? Dianya sendiri gak dapat apa-apa. Nah, ini permisalan yang kedua.
ibaratnya kalau ini mah apa ya, lilin ya Pak ya, istilahnya menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri apa, mengorbankan dirinya sendiri, merusak dirinya sendiri. Mau Pak kayak gitu Pak? Berilmu, tahu ilmunya ya, istilahnya bahasanya omdo gitu ya, omdo, ngomong doang gitu ya, seperti itu. Ayo sholat wajib 5 waktu Pak, seperti itu, tapi dia sendiri enggak, seperti itu ya. Atau apalah, tahu ilmunya tapi enggak diamalkan ya. Makanya Allah SWT mencela orang-orang ahli kitab ya, masalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu nah, surat apa itu? Nah, surat Al-Jumu'ah. Malas seperti itu. Apa? Perumpamaan orang-orang yang diberikan Taurat, Pak. Tsumma lam yahmiluha, kemudian apa? Tidak dipegang prinsipnya, tidak diamalkan. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Seperti apa? Kata Allah. Ya, kata Allah bukan kata saya ya. Kamatsalil himari, seperti keledai yang apa? Yang membawa kitab kita. Manfaat gak baik keledai ini? Cuma ngangkut aja, tapi apa? Nah, gak bermanfaat sama sekali. Jangan sampai menjadi orang yang kedua ini Pak. Seperti itu. Atau yang ketiga, ini lebih parah lagi yang ketiga ini. Seperti itu. Yang ketiga ini seperti kata Nabi SAW, wa minha ki'anun. Ki'an itu tanah yang sudah gak subur, sudah gak bisa nampung air, gak bermanfaat bagi yang lain. Ya, sama merusak justru. Ibaratnya kalau perumahan ini mah apa ya, jalan aspal gitu ya, kan nggak bisa nampung air itu, nggak bisa nyerap, justru malah membawa apa, mafsadat bagi yang lain. Akhirnya apa, air bukannya ke tanah, malah apa, menggenang. Nah ini perumpamaan yang ketiga ini Pak. Tuh lihat, nggak bisa menyerap, nggak subur, nggak bisa menampung air, kayak balon gitu ya. Ini mah enggak sama sekali, malah bikin membahayakan ya, bikin bahaya. Nah ini ki'an seperti itu. Nih, ini 3 permisalan yang Nabi SAW diutus dengannya berupa petunjuk dan ilmu. Nah tinggal kita di mana di posisinya nih? Yang pertama kah, yang kedua kah, atau yang ketiga kah? Dijawab masing-masing. Kemudian ya perbaiki, seperti itu. Perbaiki ya sebelum kita meninggal dunia, seperti ini. Nah ini prinsip atau tujuan hidup seorang hamba seperti itu. Itu. Toyib, biar apa? Ya tadi, biar Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kita, biar Allah Subhanahu Wa Taala apa? Memudahkan kita untuk apa? Masuk ke dalam surga. Masih banyak lagi Pak. Ini yang kedua. Toyib. Yang ketiga Pak, yang terakhir berkaitan tadi kan ilmu ya. Kedua adalah amal ya. Kita beramal tuh. Kalau udah tahu ya amalkan. Seperti itu. Karena apa? Orang itu dilihat dari amalannya Pak. Soalnya jadi cek itu enggak ada, Allah Subhanahu Wa Taala enggak ada ya, enggak ada ayat yang menjelaskan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang berilmu, enggak ada. Adanya orang yang beramal. Makanya dalam ayat tadi itu, dalam surah Al-Kahfi itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal. Tuh lihat, maka amalkanlah. Seperti itu, bukan falya'lam. Maka tahu enggak ada. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, wal ikhwan dan akhwati fillah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. Bahwasanya ilmu sudah, terus amal juga sudah, seperti itu. Tapi yang ketiga adalah apa?
Yang ketiga adalah dalam kita belajar, dalam kita mengilmui, dalam kita mengamalkan harus punya apa? Punya sumbernya, rujukannya. Benar nggak sih? Benar nggak sih ilmunya ini? Benar nggak sih? Gitu loh. Benar nggak sih amalan seperti ini? Benar nggak sih? Kita sebagai seorang muslimah punya hak untuk apa? Untuk mengetahuinya, ya, sesuai dengan sumbernya, gitu loh. Bagaimana caranya? Ya terus mengkaji, gitu loh. Belajar dan belajar, ya, seperti itu. Kalau ada yang ngerti, ya, tanyakan. Ustaz, maaf, yang tadi mana landasannya dalam atau mana tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini poin yang ketiga. Jadi landas ketiga adalah setelah kita berilmu, setelah kita beramal, kita ya semuanya itu harus dibungkus, ya dia didasari dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sesuai dengan apa? Apa yang dipahami Rasulullah SAW. Loh kenapa? Kenapa nggak cukup? Cuma sekedar apa? Yang ada sekarang aja kan jauh mereka para sahabat ya jauh. Beda zaman jauh lagi ya. Tahu dari mana? Gitu kan? Seperti itu. Terus mana dalilnya Ustaz? Kok harus harus mengikuti mereka? Jawabannya apa? Hah? Apa? Nah, ya tadi sudah kita bacakan ya. Mana dalilnya? Ya. Jangan menurut Ustaz sendiri, oke. Seperti itu. Wah, Ustaz apa? Nah, ada yang mau Ustaz kan? Nah, seperti itu. Kalau mau Ustaz ya buka ya. Seperti itu. Tadi yang pertama itu tadi ya, yang sudah kita bacakan surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah ayat yang ke-100. Nah ini yang ngaji itu ya harus dibuka Al-Qur'annya ya sumbernya seperti itu. Nah ini kata Allah SWT, was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ini yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meridhoi orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam memahami, dalam mengamalkan agama Islam ini. Seperti itu. Secara nalar saja seperti itu. Senalar ya. Kalau ada sahabat, siapa aja lah sahabatnya. Kalau salah, berbuat kekeliruan, berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, walaupun Nabi SAW nggak ada di situ, Pak, nggak ada di TKP, gitu ya, itu akan turun wahyu, Pak. Itu pasti. Baik, tidak akan dibiarkan. Lah kalau kita salah, turun apa tuh, Pak? Hah? Bukan turun wahyu. Nah ini ya alasannya secara nalar aja. Kalau dalil mah jelas ya itu ya. Ini surah At-Taubah ayat 100. Ini para sahabat. Kemudian surat Ali Imran ayat yang ke-85. Lain. Surat Ali Imran ayat ke-85. Kata Allah SWT, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan." Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan. Barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, gitu ya. Fala yuqbala minhu.
maka dia tidak akan diterima. Fala yuqbal minhu. Kalau kita pelajari bahasa Arab, yang namanya lan itu artinya apa? Apa kan? Nah, tidak akan apa? Tidak akan pernah ya. Tidak akan pernah. Lan itu artinya tidak akan pernah. Berarti kalau kaidah bahasa Arab ya, lan tidak akan pernah itu artinya lan. Ya, alias apa? Orang yang mencari agama Islam, mencari selain agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu. Tidak akan diterima. Islam ini turun kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW mengajarkan ke kita bukan? Atau ke para sahabatnya? Para sahabatnya seperti langsung bertatap muka seperti itu. Nah ini baik. Yang berikutnya yang ketiga adalah surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat 115. Kata Allah SWT, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda." Ya. Wa yattabi' ghayra sabil Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini surat An-Nisa ayat 115. Baik, kenapa kok kita mesti dalam beragama itu harus melihat sumbernya gitu ya? Seperti enggak dibebaskan sesuai dengan kitanya gitu loh. Baik. Baik, kata Allah SWT, barang siapa yang menyakiti Rasul mimba dimatabayyana lahu huda, setelah jelas ya apa bukti-bukti wahyu-wahyunya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia malah mengikutinya itu jalannya orang-orang selain kaum muslimin. Ini. Dan kalau ayat ini turun, Mbak, wa yattabi' ghayra sabilil muslimin. Ayat ini kan turun nih. Orang muslim di kala itu siapa? Orang muslimin di kala itu siapa? Kita bukan. Dan kalau ayat ini turun, ya Allah SWT mengatakan wa yattabi' ghayra sabilil ghayra sabilil mu'minin. Siapa orang-orang gimana? Di kala ayat ini turun nih. Para sahabat. Gitu. Tayyib nuwallihi ma tawalla. Misalnya kami akan apa? Memalingkan, menjauhkannya dari agama Islam ini. Nah ini. Jadi fondasi yang ketiga dalam tujuan hidup seorang hamba itu kaitan ya jangan pengarep kumaha urang gitu ya, seperti itu. Alas kumaha anjeunna, bukan seperti itu. Thayyib, tapi kumaha Rasul. Gitu. Kumaha Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai, yang kita jadikan panutan, yang kita sering membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Baik, ya ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengamalkan sesuatu ya ibadah, tapi kita sendiri nggak tahu. Seperti itu, asal usulnya nggak tahu. Benar nggak sih ini teh? Nabi SAW mengajarkannya, benar nggak sih? Gitu. Makanya ya terus kita perbaiki ya. Tidak ada di antara kita yang istilahnya sempurna, nggak ada. Tidak ada di antara kita yang istilahnya lebih suci, nggak ada. Yang ada adalah apa? Ya kita memperbaiki dan memperbaiki sampai kita diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama harus dibangun di atas ilmu agama. Ilmu agama itu penting, Mbak. Karena orang masuk surga itu ya dengan ilmu. Tadi sudah dibacakan semua ya, dijelaskan dalil-dalilnya, sumber-sumbernya dan seterusnya. Yang kedua, setelah kita berilmu, ya wajib apa? Kita amalkan. Wajib kita amalkan. Kita tahu sholat 5 waktu itu wajib, ya kita kerjakan. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ya, kita wajib mengesahkan Allah dalam bentuk ibadah, tidak boleh riya, tidak boleh istilahnya tidak ikhlas, sum'ah dan seterusnya. Ya maka kita jauhi. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah ya tadi
semua itu harus apa? Didasari dengan apa? Sumber yang jelas. Kalau kita belum jelas ya bisa tanyakan ke siapa aja lah, istilahnya yang punya ilmunya ya, seperti itu. Tinggal kalau ada seseorang yang mengatakan hubungan dengan itu ya jangan diikuti, atau manusia juga ya, seperti itu. Kalau ada sumbernya dari Al-Quran atau dari tuntunan Nabi SAW ya ikuti, seperti itu. Sebagaimana Allah SWT, ulaika alladzina hadallah fabihuda muqtadi. Nah ini mereka adalah orang-orang, kata Allah SWT, mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk, maka fabihuda muqtadi, maka dengan sebab petunjuk yang Allah berikan kepada mereka, ikuti petunjuknya, bukan orangnya. Nah gitu. Baik, jangan ikuti orangnya, tapi ikuti petunjuknya. Benar nggak itu? Kalau salah ya jangan ikuti. Ya, kalau benar ya diikuti, bukan karena lihat orangnya, tapi apa? Sumbernya. Ini ya, wallahu ta'ala a'lam.